Renungan Harian GKI Anugerah Sabtu 5 Februari 2022. Hidup yang menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai anak-Mu, biarlah saya menjadi anak yang membanggakan Engkau, hidup menghasilkan buah, menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan sesama. Tolong saya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 8 dan Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dengan ayat Mas Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Apakah syarat agar hidup kita dapat menghasilkan buah? Pendalaman. Pernahkah Anda menanam pohon buah-buahan? Biasanya ada fase-fase tertentu sebuah tanaman sampai pohon tersebut berbuah. Pohon yang masih berupa bibit atau pohon kecil tentu saja belum dapat menghasilkan buah. Pohon yang bertumbuh dewasa pun harus selalu diberi pupuk, dirawat, disiangi dari hama, digunting rantingnya agar dapat berbuah banyak. Namun sebelum masuk tahap fase berbuah, pohon akan menghasilkan bunga terlebih dahulu. Bunga yang dibuahi akan layu gugur dan menghasilkan bakal buah. Bakal buah ini yang kemudian bertumbuh menjadi buah yang dapat dipetik dan dinikmati. Namun, sering bunga yang tumbuh tidak 100% menghasilkan buah karena berbagai kendala. Misalnya, terkena angin kencang atau hujan deras yang membuat bunga gugur sebelum menghasilkan bakal buah. Bakal buah yang telah bertumbuh pun tidak 100% dapat menghasilkan buah yang baik dan dapat dimakan. Karena bisa saja sebelum buah matang dan siap dipetik, ia telah diserbu oleh ulat, serangga, kelelawar, atau hewan lainnya sehingga pertumbuhannya tidak baik atau habis dimakan. Orang yang menanam buah tentu berharap dapat menikmati buah yang ia tanam. Pernahkah Anda menyadari itu pun juga yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Tuhan menciptakan manusia tentu dengan maksud dan tujuan, agar kita semua berbuah sesuai dengan rencananya. Buah yang kita hasilkan bukan sesekali, tetapi berbuah tetap pada musimnya, bahkan berbuah banyak. Hanya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan melekat pada Tuhan yang dapat berbuah banyak. Yohanes menggambarkan kehidupan yang melekat pada Tuhan itu berarti tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5. Kita tinggal di atas berarti tinggal tetap atau berada atau berdiam. Ketika menghadapi hama atau serangga kehidupan, angin dan badai hidup, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, setia kepadanya, berpegang pada janji dan kekuatan yang Ia berikan. Dengan demikian, kita tetap bertahan dan menghasilkan buah pada musimnya. Rasul Paulus, walaupun mengalami banyak sekali kesulitan dan penderitaan, ia tetap menjadi rasul yang menjadi berkat bagi banyak gereja dan jemaat. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menggambarkan penderitaan yang dialaminya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan,
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 2 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Melewati badai kehidupan, masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi, Rasul Paulus dapat melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan. Ia tetap dapat hidup memberi buah. Bahkan buahnya dapat dirasakan, bukan hanya bagi gereja-gereja di Asia Kecil dan Eropa 2000 tahun yang lalu, melainkan umatnya sampai hari ini. Kuncinya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Apakah selama ini Anda sudah tinggal di dalam Dia? Mengapa demikian? Buatlah komitmen untuk menjadi anak-anaknya yang mau hidup berbuah bagi Dia. Mari sharingkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini kepada teman atau keluarga Anda.